Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cahaya perjalanan hijrah yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama menyelami sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam yang membawa perubahan besar pada umat manusia, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan dalam perjalanan yang penuh tantangan ini ada banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Mari kita simak dan renungkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di Mekah, setelah lebih dari 1 dekade menyebarkan ajaran agama Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mengalami berbagai bentuk penyiksaan dan penganiayaan. Kaum Quraisy melihat Islam sebagai ancaman besar bagi tatanan sosial dan ekonomi mereka. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menghentikan penyebaran agama Islam, termasuk menghalangi orang-orang dari mendengarkan dakwah Nabi Muhammad SAW, memboikot kaum muslimin, hingga merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW pun tidak lepas dari penyiksaan. Sebagai contoh, Bilal bin Rabah, seorang budak yang masuk Islam, mengalami penyiksaan yang sangat berat di bawah terik matahari dan batu besar yang diletakkan di dadanya, hanya karena ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kasus-kasus seperti ini menggambarkan betapa beratnya ujian yang dihadapi oleh kaum muslimin saat itu waktu di Mekah. Nabi Muhammad SAW tahu bahwa hijrah tidak bisa dilakukan secara terbuka karena kaum Quraisy selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Oleh karena itu, rencana hijrah ini harus dirahasiakan dan dilakukan dengan sangat hati-hati. Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk memulai perjalanan pada malam hari dan ketika kebanyakan orang sedang tidur, agar tidak menarik perhatian. Nabi Muhammad SAW juga menggunakan strategi khusus untuk mengelabui para pemuda Quraisy yang sudah mengepung rumahnya. Beliau meminta Ali bin Abi Thalib, sepupunya yang setia, untuk tidur di tempat tidurnya dan menggunakan selimut yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan taktik ini, para pemuda Quraisy yang berniat membunuh Nabi sangat tertipu, mengira bahwa Ali bin Abi Thalib Nabi Muhammad SAW, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi Nabi Muhammad SAW untuk memulai perjalanannya hijrah. Selama perjalanan hijrah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar memilih untuk bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Ini adalah bagian dari taktik mereka untuk menghindari pengejaran di gua. Di gua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka dengan berbagai cara, termasuk keajaiban laba-laba yang menenun jaring di mulut gua, sehingga kaum Quraisy yang mengejar mengira bahwa tidak mungkin ada orang yang bersembunyi di dalam gua tersebut. Setelah 3 hari di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka. Perjalanan ini penuh dengan tantangan. Mereka memilih jalur yang tidak biasa, melintasi gurun pasir yang luas dan terik untuk menghindari pengejaran lebih lanjut. Dan di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Suraqah bin Malik, seorang pemburu yang tergiur oleh hadiah besar yang ditawarkan oleh kaum Quraisy bagi siapa saja yang bisa menangkap Nabi Muhammad SAW. Namun dengan kebesaran Allah, setiap kali Suraqah mencoba mendekati mereka, kudanya terperosok ke dalam pasir, dan Nabi Muhammad SAW kemudian memaafkannya.
dan Surakoh akhirnya menjadi pelindung mereka, menunjukkan betapa tinggi akhlak dan kearifan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka disambut dengan penuh sukacita oleh kaum Ansor. Penduduk Madinah telah mempersiapkan diri untuk menyambut Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum beliau tiba. Melalui perjanjian Aqobah yang telah dibuat sebelumnya, langkah pertama Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi yang tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga pusat kegiatan sosial dan politik. Masjid ini menjadi simbol persatuan antara kaum muhajirin, yaitu orang-orang Mekah yang berhijrah, dan kaum Ansor, yaitu penduduk asli Madinah. Disinilah dasar-dasar masyarakat Islam yang baru mulai dibangun. Untuk menjaga keharmonisan di antara suku dan kelompok yang tinggal di Madinah, Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah. Piagam ini merupakan salah satu konstitusi tertulis pertama di dunia yang menjamin hak-hak semua penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim, dan menegaskan kewajiban untuk saling melindungi dari ancaman luar. Hikmah hijrah bukan hanya tentang perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga tentang perpindahan spiritual dari keadaan yang sulit menuju keadaan yang lebih baik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada jalan keluar yang disertai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah juga mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dan kerjasama dalam membangun masyarakat yang kokoh dan harmonis. Sahabat cahaya perjalanan hijrah, hijrah Nabi Muhammad SAW adalah pelajaran berharga tentang keberanian, ketabahan, dan kesabaran hati dalam menghadapi ujian hidup. Semoga kita semua dapat meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.